Siapa tak kenal Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, pria kelahiran Jombang, Jawa Timur, dan wafat di Jakarta pada usia 69 tahun. Beliau adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat menggantikan Presiden B.J. Habibie. Gus Dur dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu ke-1999. Kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh AMPIR. Nama Gus Dur mulai muncul sebagai calon kompromi. Ia adalah ulama karismatik dan dianggap bisa diterima oleh berbagai pihak, diterima oleh golongan Islam, dihormati oleh golongan nasionalis dan minoritas. Pemilihan presiden dilakukan melalui pemungutan suara. Gus Dur didukung poros tengah dan Golkar. Megawati Soekarnoputri didukung PDIP dan beberapa partai kecil. Hasilnya mengejutkan. Gus Dur memperoleh 373 suara dan Megawati memperoleh 313 suara. Gus Dur pun terpilih sebagai presiden hari keempat menggantikan B.J. Habibie. Kemenangan ini disebut event politik reformasi karena ia terpilih meskipun partainya hanya peringkat ketiga di pemilu. Gus Dur lalu mengajak Megawati menjadi wakil presiden. Megawati akhirnya menerima dan terpilih secara aklamasi menjadi wakil presiden. Sebagai sosok yang punya darah biru dan privilege, sebetulnya sangat mudah baginya untuk berlaku arogan dan hedon. Pendidikan dari keluarganya dan pesantren begitupun dunia perkuliahannya mengajarkannya untuk selalu terbuka kepada siapa saja. Sayangnya, masa pemerintahan Gus Dur berakhir lebih cepat. Ia diberhentikan oleh AMPIR pada Juli tahun 2001 karena konflik politik dan digantikan oleh Megawati. Namun kepemimpinannya dikenang karena keberaniannya memperjuangkan demokrasi, hak minoritas, dan kebebasan beragama. Satu hal yang masih tidak pernah luput dari ingatan terjadi pada saat pelengsaran dirinya dari kursi presiden. Saat itu, ia hanya keluar dengan celana pendek menyapa para rakyatnya. Celana itu yang biasa dipakai untuk bermalam atau ketika tidak menjabat sebagai presiden. Itulah bentuk kesederhanaan yang ditampilkannya. Presiden Gus Dur muncul dari Istana Merdeka dengan mengenakan celana pendek dan kaos abu-abu polos, melambaikan tangan ke arah lapangan Timur Monas. Gus Dur mengambil langkah besar dalam mempertahankan persatuan bangsa Indonesia. Ia mundur dari presiden demi memperjuangkan idealismenya. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Gus Dur memegang teguh idealismenya bahwa tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Gus Dur bahkan tidak berupaya mempertahankan jabatannya dengan segala cara. Meskipun sebenarnya Gus Dur tidak perlu keluar istana dengan memakai celana pendek dan kaos abu polos untuk menenangkan pendukungnya. Gus Dur bisa tetap menjadi presiden jika mau berkompromi. Tapi, sejarah telah berbicara berbeda dengan harapan publik. Demikianlah fakta sejarah yang bisa dibaca kembali kini.